Salam, selamat pagi. Apa kabarmu pagi hari ini? Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pada detik ini. Tuhan masih menyertai, memberkati kami sehingga kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari urapi, berkati kami supaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan hikmat kekuatan baru dalam menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar setia yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita membahas topik balok dan selumbar, dan hari ini kita akan melanjutkan membahas firman Tuhan yang masih ada kaitannya dengan hal menghakimi. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menghakimi sesama adalah tindakan tidak ingin mengampuni. Dalam Mazmur 103 ayat 3 firman Tuhan berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi pengampunan adalah anugerah dan kebaikan Allah atas kehidupan kita umat manusia, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semuanya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita mengampuni bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi pengampunan adalah keteladanan Yesus Kristus, karena Dia terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Oleh karena itu kita sebagai umat Tuhan belajar untuk melepaskan pengampunan dan tidak perlu menghakimi. Yang berikut, Allah akan mengampuni kita setimpal dengan kadar pengampunan yang kita berikan pada orang lain. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 12 firman Tuhan berkata, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus memberikan contoh dan keteladanan, memberikan nasihat supaya kita memberikan pengampunan, karena Allah akan mengampuni setiap kita setimpal dengan kadar pengampunan yang kita berikan pada orang lain. Di dalam ayat 14 di sana dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15 berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mari mulai hari ini kita belajar untuk memberikan pengampunan. Contoh perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai untuk mengajarkan kepada kita ialah seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada sang tuan. Majikannya sudah mengampuni dan menghapuskan hutangnya, tetapi kemudian dia tidak belajar dari pengalaman itu. Setelah dia mendapat belas kasihan majikannya, mendapat belas kasihan bosnya, begitu dia keluar, dia mendapati seorang teman yang berhutang kepada dia sejumlah uang yang sama. Kemudian dia menagih dan dia mencekik temannya itu dengan cara yang kejam. Kemudian berita itu sampailah kepada sang tuan yang sudah menghapuskan segala hutangnya. Kemudian ia dipanggil dan ia dihakimi juga. Orang yang sudah mendapat pengampunan tetapi kemudian tidak belajar untuk melepaskan pengampunan, maka dia juga
akan mendapatkan hal yang setimpal dengan perbuatannya. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan Yesus memberikan contoh keteladanan bagi kita umat Tuhan agar belajar melepaskan pengampunan. Maka firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Allah akan mengampuni kita setimpal dengan kadar pengampunan yang kita berikan pada orang lain. Yang berikut, sikap tidak mengampuni menghambat hubungan kita dengan Allah. Di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sikap kita ketika tidak mengampuni menghambat hubungan kita dengan Allah. Artinya bahwa hubungan kita dengan sesama rusak, maka itu juga akan menghambat hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Jadi mari jangan sampai kita tidak mengampuni dan itu menghambat hubungan kita dengan Allah. Di dalam surat 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 di sana berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi pengampunan adalah sifat Allah. Mari kita meneladani sifat Allah dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kiranya kami boleh diberkati sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar setia Matetes Ministry Channel, jika saudara terberkati melalui program ini, mari like, subscribe, dan share link YouTube ini kepada saudara-saudara kita, biar kiranya mereka juga terberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.